yaitu Raden Rahmat atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu penyebar agama Islam yang ada di Jawa. Lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, Vietnam, dan wafat pada tahun 1481 Masehi di Ampel, Surabaya. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim dan ibu bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Ia mendirikan Masjid Ampel di Surabaya yang menjadi pusat penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Ia juga berperan dalam sistem pendidikan Islam di Jawa. Ajaran dan dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan harmoni dalam masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan perkembangan spiritual. Ia menggunakan pendekatan yang santun dan bijak dalam berdakwah, sehingga banyak orang yang menerima Islam dengan damai. Warisan Masjid Ampel yang didirikan oleh Sunan Ampel masih berdiri hingga saat ini dan menjadi salah satu situs sejarah penting di Jawa Timur. Ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Sunan Ampel masih relevan dan dianut oleh banyak orang hingga saat ini. Jadi kesimpulannya, Sunan Ampel adalah tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Ia berperan dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan harmoni. Warisannya masih relevan dan dianut oleh banyak orang hingga saat ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Rendiansa, saya dari 10.6. Di sini saya berperan menjadi Sunan Kalijaga. Perkenalkan, nama saya Jurnalita Pramudia, saya dari kelas 10.6. Saya berperan sebagai yang menceritakan Sunan Kalijaga. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, saya dari kelas 10.6. Saya berperan sebagai pencerita Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Ia dikenal karena pendekatannya yang sangat unik dalam berdakwah, yaitu dengan cara menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Berikut adalah ringkasan cerita kehidupan Sunan Kalijaga. Asal-usul Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia adalah putra dari Tumenggung Wilatita, seorang adipati di kerajaan Majapahit yang memerintah di Tuban. Raden Said berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang. Namun, di masa mudanya, Raden Said dikenal sebagai pemuda yang nakal. Ia sering mencuri dari para hartawan yang tamak dan kemudian membagikan hasilnya kepada rakyat miskin. Karena perbuatannya itu, ia dijuluki Berandal Lokajaya dan akhirnya diusir dari rumah oleh ayahnya. Pertemuan dengan Sunan Bonang. Suatu hari Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali dari Wali Songo. Sunan Bonang menegur perbuatannya yang mencuri, meskipun niatnya untuk membantu orang miskin. Ia mengatakan bahwa cara yang salah tidak bisa dibenarkan meskipun niatnya baik. Setelah diskusi yang mendalam, Raden Said tertarik dan memutuskan untuk berguru kepada Sunan Bonang. Ia kemudian menjalani masa pencarian dan pengembangannya spiritual yang panjang. Asal nama Kalijaga. Ada dua versi populer tentang asal nama Kalijaga. Satu, ia pernah bertapa di tepi kali atau sungai dalam waktu yang sangat lama sampai dijuluki Kalijaga, penjaga sungai. Dua, nama ini berasal dari filosofi, menjaga aliran kehidupan masyarakat. Artinya, Sunan Kalijaga berdakwah dengan mengikuti budaya dan kebiasaan masyarakat tanpa menghakimi. Metode dakwah Sunan Kalijaga berbeda dengan wali yang lain. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kultural dan seni tradisional untuk menyebarkan aliran Islam seperti wayang kulit, gamelan, seni ukir, dan busana, tambang, dan suluk. Ia menyisikan nilai-nilai Islam dalam pertunjukan budaya, sehingga masyarakat Jawa mudah menerima ajarannya. Warisan Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga sangat berperan dalam membentuk Islam yang membumi di Jawa, yaitu Islam yang menyatu dengan budaya lokal. Ia juga dikenal sebagai wali yang toleran dan bijak. Beberapa peninggalan jejak antara lain Masjid Agung Demak, ia turut adil dalam pembangunan. Cerita wayang yang dimodifikasi agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Pesan moral, Islam bisa disebarkan dengan cara yang lembut dan bijak. Menghargai budaya lokal adalah kunci dakwah yang berhasil. Kesalahan masa lalu bisa ditebus dengan kebaikan dan perubahan. Saya akan menjelaskan tentang biodata Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Said, yang biasa dikenal dengan Raden Said. Nama lain beliau adalah Pangeran Tuban. Pasti beliau tinggal di Tuban, Majapahit sekitar 1450 Masehi. Dan beliau wafat sekitar tahun 1513 Masehi di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Makam beliau ada di desa Kadilangu, dekat kota Demak. Orang tua beliau bernama Tumenggung Wilatita, yaitu Adipati Tuban, dan ibundanya yaitu Dewi Nawangrum. Beliau memiliki beberapa istri dan beberapa anak. Istri beliau yaitu Dewi Saroh, yaitu putri Maulana Ishak. Anaknya ada 3, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Sofia, dan Dewi Rakayu. Istri keduanya yaitu Siti Zainab atau putri Sunan Gunung Jati. Anaknya bernama Nyai Ageng Panegak yang pertama, yang kedua Ratu Pembayun atau istri Sultan Trenggono, dan yang ketiga Sunan Hadi, yang keempat Sunan Abdurrahman, yang kelima Nyai Nyerah, yang ketiga istrinya yaitu Siti Kafsah atau Sunan Ampel. Dan keturunannya kami belum mengetahuinya. Dan ciri fisiknya yaitu beliau berpakaian serba hitam dengan belangkon khas Jawa, memakai pakaian adat Jawa sehari-hari, bukan jubah besar. Sifat dan kepribadian beliau itu berjiwa sosial tinggi, berani, dan sabar. Beliau menggunakan seni sebagai media dakwahnya, dan toleransi terhadap tradisi lokalnya sangat tinggi. Beliau juga sederhana dan mudah bergaul. Itu saja. Metode dakwah Sunan Kalijaga menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang, misalnya lir-ilir dan gundur-gundur pacul. Memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal tanpa menghapus budaya yang ada. Media dakwah, seni ukir, mengenakan seni ukir dengan motif dedaunan yang melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Seni gamelan, menciptakan alat musik gamelan bernama gong syahadatain. Seni suara, menciptakan tambang-tambang seperti lir-ilir, gundur-gundur pacul, hidung, robaksa, mungi, lingsir mungi, dan linglung. Seni pakaian, mengenakan pakaian batik dan baju takwa atau sujan. Tentang favorit, gaus dahar, terdiri dari bumbu, garis patek, ikan asin, lele, sambal goreng, nasi, dan sayur-sayur lainnya. Garang asem, masakan tradisional berbahan dasar daging berbau dengan bumbu asam pedas. Lingkup pertahanan dan hubungan sosial, Sunan Bonang, Sunan Dekat, Sunan Gunung Jati, Murid Jati,
dengan nama asli Jafar Shadiq atau Raden Undung adalah salah satu tokoh Wali Songo yang terkenal dengan dakwahnya yang penuh toleransi dan pendekatan bijaksana di Kudus, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai wali al-ilmi karena keahliannya dalam berbagai ilmu agama dan memimpin pemerintahan sekaligus agama di Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Beliau adalah putra Raden Usman Haji, seorang tokoh yang juga berperan dalam penyebaran Islam di Jipang, Panolan, Blora. Silsilahnya adalah cucu Sunan Bonang dan keturunan langsung dari Husain bin Ali. Sunan Kudus dikenal memiliki toleransi tinggi terhadap agama lain. Pendekatannya yang ia terapkan dalam dakwahnya seperti menggabungkan unsur arsitektur Hindu-Buddha pada Masjid Menara Kudus. Ia berdakwah dengan pendekatan yang bijaksana, membiarkan adat istiadat masyarakat dan mengubahnya secara bertahap. Sunan Kudus mengajarkan nilai toleransi atau tepo seliro dalam berdakwah, menghormati semua orang dan agama. Masjid yang dibangun Sunan Kudus dengan arsitektur yang menggabungkan unsur Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu adalah Masjid Menara Kudus. Beliau meminta masyarakat untuk tidak menyembelih sapi dan menggantikannya dengan kerbau untuk menghormati masyarakat Hindu. Begitulah cara beliau bertoleransi. Sunan Kudus memiliki julukan yaitu Wali al-Ilmi, yang artinya wali yang berilmu. Sunan Kudus memiliki julukan Wali al-Ilmi, yang artinya wali yang berilmu. Julukan ini menunjukkan keahlian Sunan Kudus dalam berbagai ilmu agama. Yang kedua, Amir Haji. Gelar yang diberikan karena keahlian Sunan Kudus dalam memimpin para jamaah haji. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Sekian, terima kasih. Dakwah Sunan Kudus, yaitu dengan menghargai lokal dan menghindari konfrontasi. Berikut beberapa aspek penting tentang dakwah Sunan Kudus. 1. Pendekatannya inklusif, toleransi yang tinggi, menghargai budaya lokal, tidak kekerasan. 2. Strategi dakwah yang cerdas, tarik perhatian, pendekatan massa, memberi contoh. 3. Contoh praktis dakwah, larangan menyembelih sapi, Menara Kudus, Maulid. 4. Dampak positif, harmoni antar agama, perkembangan Islam di Jawa, peninggalan Sunan Muria dengan nama asli Raden Umar Said adalah salah satu dari Wali Songo yang terkenal dengan dakwahnya melalui pendekatan budaya dan kesenian di daerah Gunung Muria dan sekitarnya. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saro dan dikenal sebagai ulama yang bijaksana, toleransi, dan kreatif dalam menyebarkan ajaran Islam. Penyebaran Islam, Sunan Muria berperan penting dalam penyebaran lainnya di daerah pantai utara Jawa, terutama di daerah Gunung Muria dan sekitarnya. Dakwah melalui budaya, beliau mengikuti jejak ayahnya Sunan Kalijaga dengan menggunakan pendekatan budaya dan kesenian dalam berdakwah. Tapa Ngeli. Sunan Muria dikenal dengan ajaran tapa ngeli atau menghanyutkan diri dalam masyarakat untuk berdakwah. Tambang Macapat. Beliau menciptakan dan menggunakan tambang Macapat khususnya Sinom dan Kinati sebagai media dakwah. Karya lain selain tambang, Sunan Muria juga dikenal dengan penggunaan gamelan wayang dan adat kenduri sebagai media dakwah. Ajaran Sunan Muria merupakan penghayatan kebenaran, ketaatan pada Allah, kesederhanaan, kedermawaan, dan dakwah dengan bijak dalam menghadapi budaya masyarakat. Peninggalan. Beberapa peninggalan Sunan Muria yang masih dipelajari dan digunakan hingga sekarang adalah tambang Sinom dan Kinanti. Keunggulan, Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang bijaksana, toleransi, kreatif, dan memiliki kelebihan dalam hal fisik dan spiritual. Sunan Muria adalah seorang wali yang terkenal dengan dakwahnya yang halus dan menggunakan pendekatan seni serta budaya Jawa. Ia berdakwah di sekitar Gunung Muria, kemudian menyebarkan pengaruhnya hingga ke daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan sekitar Kudus.
Sunan Muria dikenal sebagai seorang yang dekat dengan masyarakat dan mengajarkan keterampilan serta merawat lingkungan. Strategi dakwah Sunan Muria adalah sebagai berikut. Menjangkau rakyat jelata. Sunan Muria lebih senang bergaul dengan rakyat jelata dan tidak terlalu menonjolkan kedudukannya sebagai wali. Pendekatan budaya. Ia menggunakan kesenian seperti gamelan, wayang kulit, dan tradisi-tradisi lokal untuk menyampaikan pesan Islam. Akulturasi budaya. Sunan Muria tidak memaksakan perubahan budaya, tapi merangkul dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Tembang Macapat. Ia menciptakan tembang Macapat seperti Sinom dan Kinanti untuk menyebarkan ajaran Islam melalui seni. Tapangeli. Sunan Muria dikenal dengan konsep Tapangeli, yaitu bergaul dan hidup bersama masyarakat serta mengabaikan kesombongan dan kedudukan. Ajaran merawat lingkungan. Sunan Muria juga dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan cara merawat lingkungan. Berikut adalah hasil dakwah Sunan Muria. Perubahan budaya. Sunan Muria berhasil merubah tradisi-tradisi lokal seperti sesajen dengan memberi warna Islam. Penyebaran Islam. Ajarannya menyebar luas hingga pemukiman terkecil dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajarkan keterampilan seperti bercocok tanam, berdagang, dan kesenian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu wali songo yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam Jawa Barat dan sekitarnya. Ia dikenal sebagai tokoh yang membangun kerajaan Islam Cirebon dan Banten, serta menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya. Sunan Gunung Jati juga dikenal akan ajaran toleransi dan kerukunan, serta semangat untuk menjaga persatuan bangsa. Berikut adalah poin-poin penting tentang Sunan Gunung Jati. 1. Penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon dan Banten. Yang kedua, pendirian kerajaan. Ia mendirikan kerajaan Islam Cirebon dan Banten, serta berperan dalam pendirian kerajaan Cirebon yang merdeka dari kerajaan Sunda. Pendekatan kultural. Sunan Gunung Jati dikenal menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya dengan memanfaatkan kesenian dan budaya lokal untuk menyebarkan ajaran Islam, toleransi dan kerukunan. Sunan Gunung Jati mengajarkan pentingnya toleransi, kerukunan, dan hidup berdampingan dengan damai meskipun di tengah perbedaan. Ajaran bijak. Ia juga memiliki ajaran bijak yang relevan hingga saat ini, seperti pentingnya menjaga persatuan bangsa dan menjaga perselisihan. Peran pemimpin. Sunan Gunung Jati juga berperan sebagai pemimpin dalam pemerintahan Cirebon yang memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun sarana dan prasarana untuk mempermudah penyebaran Islam. Pengaruh yang luas. Perjuangan Sunan Gunung Jati juga telah memberikan pengaruh yang luas dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan sekitarnya, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini.